Kunci lini tengah Inter Milan bukanlah Calhanoglu, Inzaghi malah condong ke Brozovic. Kedatangan Hakan Calhanoglu yang membelot dari AC Milan ke Inter Milan menjadi salah satu pembajakan pemain paling menarik di bursa transfer musim panas ini. Calhanoglu diyakini akan langsung menjadi tumpuan lini tengah Inter Milan dalam hal memainkan skema penyerangan. Duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez dipastikan juga akan semakin terlayani oleh umpan manja dan visi bermain menawan yang dimiliki Calhanoglu. Tak sedikit pihak akhirnya yang menyebut Calhanoglu akan memegang peran utama kunci lini tengah Inter Milan musim depan. Hal itu terasa wajar jika melihat peran yang selama ini dimainkan Calhanoglu sebagai trequartista andalan tim. Calhanoglu telah membuktikan kehebatannya tersebut bersama AC Milan sejak kedatangannya pada tahun 2017 lalu. Pemain asal Turki itu tercatat mampu menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang bagi rekan setimnya di AC Milan. Torehan 32 gol dan 48 assist dari 172 laga menjadi bukti sahih kualitas yang dimiliki Calhanoglu bersama Rossoneri. Dengan usianya yang masih 27 tahun, Calhanoglu bisa menjadi aset menjanjikan Simone Inzaghi dalam memainkan skemanya di Inter Milan. Terlepas dari hal itu, Inzaghi malah dikabarkan lebih tertarik untuk mengandalkan Marcelo Brozovic sebagai penguasa lini tengah tim musim depan. Tanpa bermaksud menyingkirkan peran Calhanoglu, keberadaan Brozovic dipandang sangat penting dalam skema yang akan diusung Inzaghi. Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar terkenal Italia yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, sosok Brozovic justru dikabarkan menjadi gelandang yang sangat dikagumi oleh Inzaghi selaku juru taktik baru Inter Milan. Inzaghi bahkan disebut telah memiliki rencana untuk menjadikan Brozovic sebagai landasan utama lini tengah yang akan ia bangun. Peran Brozovic sendiri telah terasa vitalnya dalam permainan yang diusung Antonio Conte dalam 2 musim terakhir. Pemain berusia 28 tahun itu telah berhasil menjadi starter bagi sebagian besar pertandingan Inter Milan. Dengan peran lini tengah yang mendalam, Brozovic mampu menjadi pemain yang melengkapi kelebihan dan kekurangan Nicolo Barella. Bahkan, kunci keberhasilan Calhanoglu beradaptasi nantinya sangat tergantung dengan keberadaan Brozovic dalam hal membangun chemistry antar pemain di lini tengah. Tentu menarik untuk melihat peran vital yang coba akan dijalani Brozovic bersama Inter Milan musim depan di bawah komando Simone Inzaghi. Inter Milan peringatkan Chelsea agar menjauh dari Lukaku. Inter Milan disebut telah memberikan peringatan pada Chelsea agar menjauh dari strikernya, Romelu Lukaku. Chelsea berusaha membangun skuad sesuai keinginan Thomas Tuchel pada musim panas ini, salah satu area yang kabarnya ingin dibenahi ada di lini serang. Timo Werner disebut bakal dijual dan sebagai gantinya, Chelsea mengidamkan servis Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Tapi Dortmund enggan melepasnya musim panas ini, tawaran besar pun tak membuat iman mereka goyah. Chelsea pun akhirnya terpaksa harus beralih ke target lainnya. Kabarnya mereka kemudian melirik bomber Inter Milan, Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia itu sendiri dulu memang pernah membela Chelsea. The Blues melihat ada kans untuk memulangkan Lukaku ke Stamford Bridge. Pasalnya Inter sedang dalam krisis keuangan, akan tetapi Nerazzurri ternyata tak berniat melepas Lukaku. Romelu Lukaku baru gabung Inter Milan 2 musim, namun ia sudah berhasil membantu Inter meraih gelar Scudetto. Inter pun tak berniat melego Romelu Lukaku. Bersama Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, ia dianggap sebagai aset yang tak tersentuh. Kabar tersebut dilansir oleh Tuttosport. Inter pun disebut juga telah memberikan peringatan kepada Chelsea agar tidak mendekati Lukaku. Caranya adalah dengan menyematkan bandrol mahal pada Romelu Lukaku. Inter Milan disebut tak akan melepasnya kecuali ditebus dengan bandrol minimal 120 juta euro. Romelu Lukaku sendiri tampaknya juga tak berniat cabut dari Inter Milan. Ia ingin bertahan meski Inter sudah tidak lagi dilatih Antonio Conte. Siapapun pemain yang datang, Federico Di Marco aman. Jika sektor sayap kanan sejauh ini terus diupayakan Inter dengan mencoba mendaratkan Nathan Nandes dan Hector Bellerin, sektor sayap kiri nyatanya juga akan coba diperkuat. Tuttosport mengabarkan jika Inter tengah memonitor 2 pemain untuk sektor sayap kiri yakni Layvin Kurzawa PSG dan Alex Telles dari Manchester United. Untuk saat ini, Simone Inzaghi memiliki 2 pemain di sektor sayap kiri, yakni Ivan Perisic dan Federico Di Marco. Berbicara Perisic, sejauh ini belum ada kepastian ia akan bertahan, terutama jika kita berbicara soal Inter yang tengah mencoba menekan beban gaji dan Perisic termasuk pemain dengan gaji tertinggi di klub.
Berbicara Kurzawa, laporan dari Spanyol melalui Tofo Vicajes menyebutkan jika sang pemain tak masuk dalam rencana pelatih Mauricio Pochettino, namanya sempat didekati oleh Galatasaray, namun yang terbaru, ada Inter yang mulai menunjukkan ketertarikan. Bahkan disebut Inter sudah menghubungi PSG untuk memulai negosiasi, terutama usai pelatih Simone Inzaghi sudah memberi lampu hijau untuk mendatangkan sang pemain, dan tak menutup kemungkinan kesepakatan bisa dirampungkan segera. Jika masa depan Perisic masih belum menemui kepastian, tidak halnya dengan Federico Di Marco. Produk Akademi Inter ini hampir dipastikan akan bertahan, setelah agen sang pemain juga mengonfirmasi hal ini. Itu kenapa Sky Sport meyakini, andai Inter bisa mendatangkan Alex Telles ataupun Kurzawa, hal ini sama sekali tak mempengaruhi masa depan Di Marco, yang selain bisa bermain di sektor sayap, juga bisa digunakan dalam skema 3 back. Berbicara Telles, sang pemain menjadi peluang di bursa transfer yang coba dimaksimalkan Inter. Melihat Inter hanya bisa menyodorkan formula peminjaman, jelas hal ini akan membutuhkan waktu dan Anda tidak bisa terburu-buru. Barzaghi, Conte sedikit menyesali keputusannya meninggalkan Inter. Jurnalis sport Mediaset, Marco Barzaghi berbicara kepada radio dan mengungkapkan jika mantan pelatih Inter, Antonio Conte sedikit menyesal dengan keputusannya meninggalkan I Nerazzurri di akhir musim lalu. Dari apa yang bisa saya pahami, Conte sedikit menyesal dengan keputusannya. Ia menilai situasi di Inter akan semakin buruk, tetapi justru yang terjadi sejauh ini klub baru menjual Hakimi saja. Di sisi lain, beberapa nama pemain penting yang mulai dikaitkan coba didatangkan klub, yakni Nandes dan Telles, ditambah satu penguatan di lini depan yang sudah ia minta selama 2 tahun. Namun ia meninggalkan Inter bukan karena alasan bursa transfer, namun karena hubungan dengan klub dan manajemen yang memburuk sejak pertemuan di Villa Bellini tahun lalu. Sebelum memutuskan meninggalkan klub saat ini, Conte pernah berkata, "Saya tak ingin melewati tahun seperti ini lagi. Saya sudah tidak bisa lagi." Selepas mengakhiri kerjasama dengan Inter Milan, Antonio Conte rupanya banyak dapat tawaran melatih. Tidak hanya dari klub, tawaran juga datang dari timnas Belanda. Beberapa media Italia melaporkan, Conte sudah bertemu perwakilan dari KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda untuk menjadi pelatih timnas Belanda. Namun, Conte disebut masih ingin menangani klub sejauh ini dan belum tertarik melatih timnas. Batal ikuti Florida Cup dan hadapi Atletico, hanya 2 laga persahabatan tersisa bagi Inter jelang musim baru bergulir. 1 bulan jelang kompetisi musim 2021 resmi bergulir, Inter sedikit dipusingkan karena perubahan rencana musim panas mereka. Seperti yang diketahui, Inter secara resmi memutuskan mundur dari gelaran Florida Cup sebagai langkah antisipasi pasca beberapa rombongan Arsenal terkonfirmasi COVID-19 serta laga kontra Atletico Madrid yang juga dibatalkan. La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika 1 bulan jelang laga kontra Genoa di Serie A, Inter hanya menyisakan 2 laga persahabatan saja. Inter akan menghadapi Parma pada tanggal 8 Agustus mendatang, tanggal yang seharusnya disiapkan untuk laga kontra Atletico Madrid di Israel, dan tanggal 14 Agustus kontra Dinamo Kiev di Monza, Italia. Pihak klub tengah bekerja untuk menjadwalkan 2 laga persahabatan sebelum akhir Juli ini, namun tidak akan mudah untuk bisa menemukan tim yang levelnya setara dengan Arsenal dan Everton, yang harusnya dijumpai Inter di ajang Florida Cup.